Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kitab Taurat ada di dalam Alkitab dan Al-Quran. Jabur dan Mazmur ada di dalam Alkitab dan Al-Quran. Injil ada di dalam Alkitab dan Al-Quran. Harusnya Allah yang disembah oleh dua agama ini sama. Tapi seorang bapak di video berikut mengatakan bahwa Allah dua agama ini tetap berbeda. Walaupun memiliki kemiripan kitabnya. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuliakan Tuhan. Berikut videonya. Nah, di dalam Quran itu, contohnya ya di surat Al-Maidah 46, di Al-Maidah lagi 47 dan seterusnya banyak sekali ayat bertaburan bahwa Taurat, Jabur dan Injil adalah kitab yang dibenarkan oleh Allah dalam versi sesembahannya Muslim, kan begitu ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah yang disembah orang Yahudi dan Nasrani dan Islam ini berbeda Pak? Antara Yahudi dan Nasrani dan Islam? Nah, iya dong, kategorinya kalau Islam kan kepada Allah dan Rasulnya bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu komunitas Muslim. Yang tidak begitu tentu bukan Muslim, gitu loh. Jadi kategori yang dimaksud ibu itu kan sepertinya menggugat atau mengkritisi lah ya, bukan menggugat, mengkritisi kan Taurat, Jabur, Injil dan Al-Quran. Yang benar itu Al-Quran itu kumpulan kitab yang berisi ada Taurat, ada Jabur, ada Injil. Sebagai contoh tadi Al-Maidah 72, 73, 116, 117 itu Injil. Itu Injil yang dikodifikasi ke dalam Quran. Mengapa demikian? Karena di situ Allah berfirman kepada Isa, putra Maryam. Allah berfirman. Nah, kalau Allah berfirman kepada Isa, itu Injil. Nah, kenapa ini diberitahu kepada Muhammad? Ingat, jarak hidup Muhammad dengan Isa kurang lebih 600 tahun. Dan juga jangan lupa, Isa dengan Muhammad ini sepupuan, lain bapak, tapi dia uyutnya itu sampai kepada Ibrahim. Isa dari turunannya Ishak, Muhammad dari turunannya Ismail. Ismail sama Ishak adik kakak, tapi beda ibu. Ini sejarah, jadi satu semuanya dalam itulah Al-Quran di dalam penjelasannya. Nah, jadi dengan pengertian ini, bayangkan dulu sebentar, 600 tahun lebih jaraknya itu, kok bisa ada dokumentasi atau istilahnya berkas-berkas atau wahyu kalau menurut kita sampai kepada Muhammad, kalau bukan satu kemukjizatan dan kemutlakan absolutnya dari Allah. Karena ini melampaui dimensi ruang dan waktu yang secara pikiran sederhana nggak mungkin kalau bukan wahyu. Nah, oleh karena itu, jangan ibu memilah-milah Taurat, Injil, Jabur, dan Quran, karena dia menyatu, ada namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dari kata Furqan, dia pembeda. Maka itulah saya tadi berani mendefinisikan, berpikir itu apa yang mampu membedakan yang beda. Karena dengan pakai Quran, kalian dari kita semua tahu ada pembeda, ada hal-hal gitu logikanya. Jelas? Begini, kitab Taurat itu masih ada dan dipegang oleh orang Yahudi sampai sekarang Pak. Nah, kalimat dan di dalamnya yang terdaftar di dalam kitab Taurat maupun kitab para nabi itu memberikan penjelasan ya tentang juru selamat, tentang pribadi Tuhan yang menyatakan diri dan menyatakan nama dan berjanji untuk menyatakan namanya dan lain sebagainya. Apakah di dalam Quran juga mengakui itu Pak? Mengakui ya ada. Jelas. Di mana Pak suratnya? Seperti contoh, saya berikan ayat dari kitab Taurat dulu ya Pak ya. Surat Al-Baqarah dari ayat 200. Kapan Allah menyatakan diri Pak? Hah? Kapan Allah menyatakan diri? Menyatakan diri apa? Kamu kan makanya saya bilang maksudnya gini Pak, dengarkan dulu pertanyaan seperti saya. tadi Dr. Jos bilang, kalau saya lagi jelasin ibu jangan ngomong. Sudah Pak. Jangan potong-potong dulu. Anda salah paham menjawab pertanyaan saya. Anda salah paham, makanya saya akan berikan penjelasan lagi. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kalau ibu jangan salah menjelaskannya. Nggak mungkin saya salah paham kalau ibu nggak salah. Saya Pak begini, saya akan berikan ayatnya Pak. Ya. Di Ulangan 6 ayat 2 mengatakan akulah Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani ya itu dituliskan sebagai Adonai. Ya, akulah Tuhan yang menampakkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub
Tetapi tentang namaku Tuhan, ya, aku belum menyatakannya. Nah, dia telah berjanji untuk menyatakan namanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Yesaya 48 ayat 12 mengatakan, akulah Tuhan, aku yang tetap sama, aku yang terdahulu, dan aku juga yang terkemudian. Nah, artinya dia bicara terkemudian, membicarakan tentang menyatakan dirinya, membicarakan tentang menyatakan namanya, ketika ada masa di dalam perjanjian baru. Apakah di dalam Quran juga mengakui bahwa dia datang sebagai yang terkemudian, Pak? Surat Toha, ya, Quran, ayat 14. Innani anallah. Kan tadi di dalam penjelasan Ibu belum disebut namanya. Nah, di Quran ini disebut aku inilah Allah. Jadi nama Allah dari Allah itu sendiri. Sebagaimana janji dia nanti di kemudian. Nah, di kemudian itu yang turun namanya Al-Quran, kumpulan dari semua itu. Itu kan udah amat sangat jelas sistematikanya. Menurut kami tidak jelas, Pak. Ya, ini menyatakan pribadinya, ini bicara pribadinya, Pak. Yang akan menyatakan diri ini pribadinya, gitu loh. Pribadinya yang menyatakan dirinya pribadinya siapa? Pribadi Tuhan. Nah, pribadi Tuhan, apakah dalam Quran juga memahami dan mengimani bahwa Allah telah menyatakan diri kepada manusia? Nah, itu tadi surat Toha ayat 14. Ibu baca juga Quran. Maksudnya gini, Anda bilang tadi, kita kan harus jujur, up to bedil, ya kan? Jadi seharusnya Bapak juga harus memberikan data ketika pernyataan dalam kitab Taurat menyatakan bahwa dia telah menyatakan diri kepada manusia. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah di dalam Quran Allah menyatakan diri kepada manusia, Pak? Ada, tadi baru saya sebut surat Toha ayat 14. Itu pernyataan Allah bahwa dialah Tuhan. Allah menyatakan kepada manusia kapan? Itu yang saya pertanyakan, kapan Allah menyatakan diri kepada manusia? Kapan? Kan bicara waktu. Waktu yang dimaksud ketika Allah berfirman kepada Muhammad. Aku ini Allah. Berfirman langsung kepada Muhammad? Lah iyalah, dalam konteks melalui Jibril. Begitu. Ya, berarti janji di dalam perjanjian lama kitab Taurat itu tidak sesuai dengan konteksnya, Pak. Karena dia berkata telah menyatakan diri. Akulah yang tetap sama, aku yang terdahulu, dan aku juga yang terkemudian. Dan di Ulangan 6 ayat 2 mengatakan dia sudah menampakkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyatakan diri kepada manusia. Nah, ini berarti yang saya maksud, Allahnya yang disembah Musa dan juga Allahnya yang disembah Muhammad adalah beda pribadi, Pak. Nah, ini bagaimana dong? Sementara ada konteks di dalam Alkitab terdaftar dan tertulis secara jelas bahwa Quran telah membenarkan kitab terdahulu. Nah, ini kan bertentangan, Pak. Dan Anda mengatakan tadi bahwa sistematis, ya, ini bicara tentang objektif. Anda tidak bisa juga semena-mena kami harus mempercayai apa semua isi Quran. Sementara objektifnya, ya, Bapak harus melihat, ya, bahwa sebelum ada kitab Quran itu ada yang namanya Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini tidak memberi tidak menerangkan bahwa akan ada nabi setelah kedatangan Yesus. Dan juga tidak ada lagi kitab setelah Injil. Nah, makanya sebagai orang Kristen saya mempertanyakan, kenapa di dalam Quran ini mengkait-kaitkan Taurat dan Injil sebagai kitabnya orang Israel, lalu disimpulkan menjadi kitab Quran yang notabene adalah bertentangan. Contoh, ya Pak, ya, saya akan berikan bertentangan ya. Tadi contoh seperti Al-Baqarah ayat 102 kalau nggak salah ya. Nah, ini menyatakan bahwa Kristen dan Yahudi itu telah memberikan pengajaran kepada umatnya untuk membenci kepada umat Islam sampai dipaksa harus meyakini Taurat dan Injil. Nah, ini kan nggak sesuai, Pak. Ya, sementara dalam perintahnya Yesus menyatakan di Matius 28 ayat 19, ya, di situ hanya memberikan tugas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kan gitu ya Pak ya. Nah, dalam konteks Islam adalah berdakwah. Dakwah itu tidak boleh dipaksa, tetapi memberitakan. Nah, berita itu boleh beda seperti katakan Pak Joshua Tehu tadi, boleh diterima dan boleh tidak. Karena Pak, di dalam kekristenan tidak ada ayat yang menyatakan untuk memerangi atau memaksa. Bahkan begini, contoh ya, di dalam di bangsa Indonesia ini yang sudah berbineka tunggal ika yang berdasarkan Pancasila, ya, salah satu di butir pertamanya mengatakan kita harus mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Itu memang betul, ya, tetapi untuk masalah penjelasan di dalam Islam, Tuhan yang Esanya juga berbeda. Nah, disinilah kami umat Kristen selalu selama ini merasa didiskriminasi bahwa umat Islam selalu menganggap kami bertuhankan tiga.
Seperti halnya surat yang dinyatakan di Quran surat Al-Baqarah berapa tadi itu mengatakan bahwa kafirlah orang yang bertuhankan tiga. Nah ternyata ada prasangka-prasangka buruk yang tercatat di dalam Quran. Bagaimana kami bisa meyakini bahwa Quran ini adalah pelengkap atau perangkum atau penyimpul kitab terdahulu, Pak? Karena di Matius 5 ayat 17 Yesus sudah berkata begini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Saya ulang lagi, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Artinya, dalam kedatangan Yesus, dia sudah menggenapi semuanya yang tertulis. Nah, yang dipertanyakan, jadi persoalan dan polemik agama sampai sejarah berabad-abad sampai sekarang, Quran selalu mengkafir-kafirkan kami orang Kristen. Sementara di dalam Quran sendiri itu telah membenarkan kitabnya orang Kristen dan kitab Yahudi. Nah ini Pak, kalau Bapak mau bicara tentang sistematis, kronologi, sejarah dan sebagaimana, kita selusuri dari sini dulu Pak. Apa benar ajaran di dalam Quran itu sinkron dengan ajaran yang kita terdahulu begitu Pak? Silakan. Barangkali Ibu Fatimah maksudnya begini Pak, di bagian akhir beliau sampaikan itu bahwa katanya kan Al-Quran ini sebagai kitab pelengkap dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Tapi kok kenyataannya bukan pelengkap, tapi justru pengurang. Banyak hal yang dikurangi dari Alkitab dan Taurat juga misalkan, karena Alkitab itu merupakan kelengkapan dari Perjanjian Lama, Taurat dan Injil jadi satu. Terus kenyataan lain Pak Haji bahwa ternyata Al-Quran ini bukan penyempurna, tapi justru menghancurkan ajaran-ajaran indah, ajaran-ajaran kemanusiaan dengan menampilkan ajaran-ajaran yang bertentangan menurut penafsiran banyak orang Pak dengan kaidah-kaidah kemanusiaan, misalkan ajaran-ajaran kemanusiaan, dan memaksakan ajaran untuk harus diterima dengan berbagai macam cara. Buahnya ini kadang-kadang orang lihat Pak Haji, nanti bisa diklarifikasi bahwa buah yang dimunculkan adalah oleh Islam kebanyakan, mungkin ini orang juga, mungkin ini aja oknum, tapi yang kita rasakan bukan lagi rahmatan lil alaminnya, tetapi justru bertolak belakang dari situ, intoleransi dan seterusnya, kekejaman yang dimunculkan, pemaksaan dan seterusnya. Ini bagaimana menjelaskan itu? Kira-kira begitu Bu Fatimah? Iya, siap. Dan saya juga ingin memberikan bukti kepada Pak Egni bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Esa juga Pak. Ada ayatnya Pak, bukan tidak adanya. Di Ulangan 6 ayat 4, kalau di bahasa Ibrani-nya itu Shema Yisrael Adonai Eloheinu, ya Adonai Echad, ya. Nah ini artinya dia juga bicara tentang Tuhan yang satu, ya Tuhan yang Esa, ya. Lalu diperjelas lagi oleh Yesus di Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Jangan dikira Pak, kami Kristen tidak menyembah Tuhan yang Esa. Yang jadi permasalahannya adalah yang tadi dikatakan Pak Joshua, perspektif atau pemahaman di dalam Islam itu tidak boleh dipaksakan untuk kami harus mengikuti konsepnya orang Islam. Karena apa? Justru yang tadi saya bilang, mohon maaf dengan bahasa kasar sedikit ya, Islam harus tahu diri. Karena apa? Kitab terdahulu itu adalah kitab yang sudah menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Ya, kalau Bapak tadi bilang mengatakan, loh, jangan salahkan kami umat Islam, jangan salahkan saya. Kenapa ada Tritunggal dan lain sebagainya? Mohon maaf Pak, saya beritahu kepada Bapak ya, Tritunggal tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Ya, bicara tentang tauhid pun tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Ya, Quran hanya mempercayai Tuhan yang Esa, Tuhan yang Ahad, ya kan? Nah, tetapi di sini Pak, saya akan memberikan penjelasan kepada Bapak, ya, mengenai tentang konsep Tuhan yang Esa. Kalau Yesus berkata di Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini tidak bicara ketiga pribadian, ini tidak bicara tentang ketiga oknuman Pak. Ya, ini bicara tentang karyanya, semua orang harus mempercayai. Bapa itu adalah bicara tentang otoritasnya yang tertinggi, ya. Dan sementara putra atau anak, ya ini bicara Tuhan yang merendahkan diri. Ayatnya di mana? Ada ayatnya Pak, ya. Di Yohanes 1 ayat 14 sudah memberikan penjelasannya bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman inilah yang disalahpahami juga oleh Muslim bahwa firman adalah ciptaan. Padahal di dalam Quran sendiri firman bukanlah ciptaan. Ya, di Yohanes 1 ayat 1 memberikan firman itu siapa? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu firman yang kedua, yang di ayat yang keduanya mengatakan, dan yang ketiganya mengatakan, segala sesuatu justru diciptakan dari firman itu sendiri. Ya, bisa disimpulkan dari ayat ke-14-nya bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya firman atau kitab itu, Injil itu bernuzul, ya, bernuzul sebagai manusia Yesus, lalu menyampaikan perkataannya dari surga kepada para muridnya sebagai saksi mata. Ya, ada pernyataan fakta bahwa Yesus disalib. Tiba-tiba di dalam Quran ada penyangkalan yang luar biasa bahwa Isa katanya tidak disalib.
tetapi diserupakan. Tetapi yang nggak ada informasi yang jelas siapa yang menyerupakan di situ. Nah ini kan artinya yang tadi seperti Pak Joshua Temu mengatakan, kalau kita penyempurna, datanya harus bisa lebih jelas dan lebih lengkap, Pak. Bukan justru amburadul dan membingungkan, ya. Fakta sejarah dulu sudah menyatakan begitu, disaksikan oleh ribuan manusia ketika fakta Yesus itu disalib. Lalu di dalam Quran tiba-tiba ada informasi yang menyatakan, oh bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Hanya begitu, Pak Phil. Baik, salam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak ya apa yang mereka bahas di video tadi. Di awal ya, seorang debaters Kristen yang mengatakan bahwa kitab Taurat, Jabur dan Injil itu diimani oleh Yahudi, Kristen dan Islam. Nah, kitab Taurat juga ada dalam Alkitab, Jabur atau Mazmur ada di dalam Alkitab, dan Injil ada di dalam Alkitab. Nah, harusnya Allah dua agama ini kan harusnya sama gitu loh, ya. Nah, tadi Bapak atau seorang bapak di video tadi mengatakan bahwa Allah dua agama ini antara Kristen dan Islam memang berbeda gitu loh, kata beliau dengan berbagai alasan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini sungguh aneh sih ya. Kitab dua agama ini memiliki kemiripan, walaupun kitab yang terdahulu adalah Alkitab, saudaraku dalam Tuhan. Tapi ya, dua agama ini memiliki kemiripan tentang kitabnya gitu loh. Lalu bagaimana Allah dua agama ini berbeda sementara kitabnya saja mirip gitu loh? Ini menjadi satu pertanyaan buat kita ya, untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara dalam Tuhan, kita juga harus paham bahwa kitab yang terdahulu adalah Alkitab ya. Kalau Taurat ada di dua kitab ini ya, tentu saja kitab yang terdahulu adalah kitab Taurat di dalam Alkitab ya. Jabur atau Mazmur ada di dalam Alkitab, tentu saja yang terdahulu adalah kitab Mazmur yang ada di dalam Alkitab. Bahkan kitab Injil lebih dulu ada di dalam Alkitab gitu. Ini perlu kita pahami. Dan saudara, mereka membicarakan beberapa hal di video tadi, saudara bisa atau saudara sudah dengar sendiri. Dan seperti apa tanggapan saudara ya setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan juga pertanyaan awal ya, debaters Kristen tadi, apakah Allah dua agama ini sama atau tidak? Silahkan saudara tanggapi di kolom komentar. Menurut saudara, apakah Allahnya Kristen dan Islam itu sama ataupun berbeda? Ya, berikan dalilnya, ya, berikan jawabannya supaya melalui jawaban-jawaban saudara kita semakin cerdas, kita semakin mengenal kebenaran. Dan sekali lagi ya, tuliskan tanggapan atau komentar yang memberkati kita sekalian, yang membuka wawasan kita, yang mengedukasi, dan yang utama adalah komentar-komentar yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya mau mengajak kita supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun yang kita alami, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita. Saudara, seorang tokoh di dalam Alkitab yaitu Daud. Nah, kalau kita melihat kisah daripada Daud di dalam 1 Samuel, dia hanya seorang penggembala kambing domba. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi seorang raja
bagi bangsa Israel. Bagaimana perjalanan hidup seorang penggembala kambing domba bisa menjadi seorang raja? Apa sih yang menjadi kelebihan Daud di mata Tuhan? Nah, saudaraku dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel kalau kita baca di sana, ya, ketika Daud menggembalakan kambing domba ayahnya, ya, saudara, dia tidak hanya sekedar menjadi seorang gembala, tetapi lebih daripada itu, dia sangat peduli dengan kambing domba gembalaannya. Bahkan Daud sendiri mengatakan kalau ada singa atau beruang yang mau memangsa kambing dombanya, dia lawan, saudaraku dalam Tuhan. Dia tidak membiarkan kambing domba itu diterkam oleh binatang buas. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dan hal uniknya, Daud juga mengatakan bahwa Tuhanlah yang telah melepaskannya dari cakar beruang atau singa. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini unik. Seorang Daud yang berhasil melawan singa atau beruang tidak mengatakan bahwa itu karena kekuatannya, itu karena kehebatannya, itu karena kepintarannya, itu karena pengalamannya. Tetapi dia berkata bahwa Tuhanlah yang telah memberikan dia kemenangan. Tuhanlah yang telah membebaskan dia. Ini poin pertama yang membuat Tuhan memilih Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Kedua, ya, cinta kasih daripada Daud itu besar sekali. Dia memiliki cinta kasih yang besar dalam hatinya. Sampai-sampai ketika kambing dombanya itu dalam keadaan bahaya, dia tidak membiarkan hal itu. Bahkan dia bertaruh nyawa dengan itu demi membela kambing dombanya. Tuhan tahu itu, sehingga Tuhan mengangkat Daud menjadi raja karena Tuhan tahu bahwa di kemudian hari setelah Daud menjadi raja, dia pasti membela bangsanya. Dia pasti melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, gitulah. Ya. Kalau Daud mati-matian membela kambing dombanya, terlebih ketika Daud menjadi raja, dia pasti membela rakyatnya, gitu loh. Dia pasti memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Sehingga pada akhirnya Tuhan memilihnya, ya, menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Nah, saudaraku dalam Tuhan, yang terpenting adalah yang boleh kita ambil dari cerita singkat ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau hari-hari ini kita diberkati, kalau hari-hari ini kita berkelimpahan, jangan kita katakan bahwa itu karena kemampuan kita semata, itu karena pekerjaan kita semata, itu karena kerja keras kita semata. Tetapi itu semata-mata berkat Tuhan bagi setiap kita. Kita harus menyadari hal itu. Tuhan yang memberkati kita. Kalaupun hari ini kita boleh bekerja, kita diberikan pekerjaan yang baik dengan gaji yang cukup mungkin, ya. Saya katakan bahwa Tuhan yang memberikan kita posisi itu. Tuhan yang membuka jalan bagi kita sehingga kita menemukan pekerjaan yang sesuai. Saudaraku dalam Tuhan, segala sesuatu dalam kehidupan kita berasal daripada Tuhan. Jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Kita wajib mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga kita wajib tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan juga taat akan firman-Nya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dikagumi oleh Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.